Ya baik, selamat siang Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita siang ini bertemu di Tatap Maya yang kedua ya untuk hari ini dengan agenda presentasi dan penguatan rancangan pembelajaran dan lampirannya begitu. Jadi Ibu Bapak tadi sudah mencoba untuk menyesuaikan ya dengan template rancangan pembelajaran dan juga lampirannya. Saya kira bukan hal baru ya, tinggal menyesuaikan saja karena dokumennya tentu saja sudah dimiliki di masing-masing peserta begitu ya. Tinggal nanti kita coba diskusikan hasilnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah lembar kerja untuk kelompok 1 ya. Jadi nanti silahkan kalau mode offline-nya sudah selesai, sudah disesuaikan, dipindah ke mode online di sini, supaya nanti bisa diberikan masukan, bisa kita review. Nah, ini sudah ada nama Ibu Bapak masing-masing ya, mulai dari Bapak Abdul Aziz dan seterusnya. Tinggal ditulis nama peserta saja, nomor peserta tidak perlu. Kelompoknya sudah ditulis di situ. Nah, ini di RPP tinggal diisi sekolahnya mana ya, kemudian kelas atau semester, KD dan materinya. Nah, jumlah jam pelajarannya, berapa JP gitu. Nah, tujuan pembelajaran ini yang ditulis adalah semua ya untuk KI 1, 2, 3, dan 4 ya. Karena prinsipnya pembelajaran itu kan induknya adalah di KI 3. Nah, KI 1, 2, dan 4 itu adalah efek pengiringnya nanti. Jadi silahkan nanti ditulis tujuan pembelajaran ini berasal dari IPK yang sudah dikembangkan dari KD tiap KI begitu ya. Dan Ibu Bapak kalau sudah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi yang di situ ada indikator kunci, kemudian pendukung dan pengayaan, boleh dimasukkan semuanya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran, ini adalah contoh pembelajaran berbasis masalah ya. Ibu Bapak ini bisa memodifikasi sesuai dengan keperluan ya. Sesuai dengan kondisinya masing-masing, nanti akan misalnya menggunakan media atau metode tertentu. Silahkan. Jadi ini adalah template dasar untuk sintak pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti disesuaikan untuk konten-kontennya, misalnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini dikreasikan seperti apa bentuknya, silakan dituliskan di sini boleh. Nah, kemudian asesmennya nanti ditulis di sini secara singkat di poin C ini. Penilaian sikapnya menggunakan apa? Apakah penilaian diri, penilaian sejawat, atau observasi. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, apakah dengan tes tertulis atau lisan, dan ini harus HOTS ya, karena penilaian yang diharapkan nanti adalah penilaian HOTS ya, sehingga KD-KD-nya itu adalah KD-KD yang HOTS. Karena ini untuk belajar, jadi memang dikondisikan belajar berpikir tinggi. Kemudian untuk penilaian keterampilan nanti bisa memilih
penilaian proyek, portofolio ya, atau kinerja. Dan nanti itu semua menjadi lampiran instrumennya. Nah, untuk sikap ini memang harapannya di K13 itu sampai berlaku, sehingga ada instrumen observasi. Tapi sesungguhnya kan kalau menurut teori namanya sikap itu kan baru kecenderungan bertindak, belum sebagai sebuah tindakan. Jadi kalau diamati itu ya sebenarnya tidak bisa. Tapi ini harapannya adalah tindakan, perilaku, seperti itu. Jadi itu yang memang agak sedikit rancu ya di K13, tapi itu adalah yang harus kita laksanakan. Nah, kemudian lampiran-lampirannya nanti silakan ditulis. Yang pertama adalah bahan ajar, ini identitas ya. Tinggal disalin saja KD, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini sesuai dengan yang sudah dikembangkan tadi. Jadi IPK itu rumusnya kan ini behavior dan juga objek pengetahuan ya, kalau itu di KI 3 seperti itu. Kalau tujuan pembelajaran tadi harus memenuhi unsur A, B, C, D ya. Jadi ada audien, ada behavior, ada condition, dan juga ada degree. Tadi sudah saya contohkan dan Ibu Bapak juga sudah berkolaborasi untuk mencoba membuat ya di Google Slide tadi. Nah, setelah itu nanti silakan dibuat bahan ajarnya, materinya di sini. Jangan lupa untuk daftar pustakanya disertakan di sini. Kemudian lampiran berikutnya adalah lembar kerja peserta didik LKPD. Nah, LKPD ini sesuai dengan karakteristik masing-masing akan berbentuk apa. Jadi yang pertama ini adalah identitas, yang sudah pasti harus ada tujuan LKPD itu untuk apa. Informasi pendukung adalah yang nanti membantu siswa itu untuk belajar dengan LKPD itu. Lalu petunjuk pengerjaannya bagaimana atau petunjuk kerjanya bagaimana. Nah, kemudian jangan lupa ada penilaiannya di dalam LKPD itu dan tentu saja daftar pustaka. Ini. Kalau akan menambah kolom begitu juga boleh. Misalnya ada hal yang masih diperlukan. Nah, lampiran berikutnya adalah media. Sama ada identitas dulu, ya, ada tujuan, ada materi pokok yang tadi sudah dikembangkan di bahan ajar. Nah, ini istilahnya adalah deskripsi singkatnya dari materi pokok itu. Nah, jenis media yang dikembangkan apa? Nanti silahkan ditulis apakah visual, audiovisual, grafis, ya, video, kemudian virtual reality, atau yang lainnya boleh, gambar ya misalnya. Ditulis saja. Nah, dan bahan dan alat yang dibutuhkan apa untuk mengembangkan media itu? Apakah misalnya hardware ya, laptop misalnya, atau software misalnya aplikasi-aplikasi tertentu, begitu ditulis silahkan. Nah, kemudian di sini adalah link media yang dikembangkan. Karena tidak mungkin nanti menempel video di sini kalau itu video, kalau PPT juga tidak mungkin ditempel di sini karena ini adalah Google Doc ya. Yang bisa dilakukan adalah Ibu Bapak nanti kalau itu PPT ya membuat PPT dan PPT itu di-upload di Google Drive masing-masing. Jangan lupa dibuka link berbaginya dan nanti linknya disematkan di sini ya. Itu kalau PPT. Kalau video juga seperti itu, di-upload dulu di Google Drive atau di channel YouTube masing-masing, nanti baru linknya disematkan. Bentuk lainnya juga bisa disesuaikan. Nanti jika demikian kita bisa mengikuti ketentuan ini. Nah, kalau sekedar gambar begitu ya, beberapa gambar bisa disematkan di sini. Tapi lebih bagus Ibu Bapak file tersendiri nanti di-upload di Google Drive, terus kemudian linknya disematkan di sini. Caranya gampang ya, ini sudah ada petunjuknya. Tinggal ketik saja Ctrl plus K, bukan plus, Ctrl dan K. Jadi seperti ini. Nah, CTRL ya, ditekan dan huruf K-nya ditekan. Nanti akan muncul seperti itu. Nah, langsung saja ditempel di situ. Linknya, copy paste. Atau bisa juga dengan ikon ini ya, ini insert link ini juga bisa di atas ini, Bapak. Itu untuk medianya. Nah, kemudian untuk instrumen penilaian, jadi membuat instrumen itu yang pertama harus dilakukan kan membuat kisi-kisi.
Jadi harus ada kisi-kisi, baik itu untuk penilaian pengetahuan, kemudian penilaian sikap, dan juga penilaian keterampilan. Nah, dan setiap akhir instrumen, jadi setelah kisi-kisi kemudian instrumen, kunci jawaban ya, ada pedoman penskoran. Ya, pedoman penskoran itu adalah untuk menentukan nilai. Jadi skor perolehan dibagi skor total dikalikan 100. Nanti ketemunya adalah berapa, seperti itu. Nah ini. Nah untuk kisi-kisi penilaian pengetahuan, nanti tinggal ditulis saja. KD-nya ya, kelas berapa, materinya apa, tadi indikator pencapaian kompetensinya berapa. Karena ini pengetahuan, level kognitifnya C berapa? C4, 5, atau 6 misalnya. Nah nomor soalnya nomor berapa? Bentuknya apa? Apakah urean, apakah objektif? Nah, nomor soalnya nomor berapa? Misalnya nomor 1 begitu ya. Bentuk objektif. Nah, nanti soalnya juga dibuat disertai kunci. Kalau urean juga dibuat dan disertai dengan ini ya, rubrik ya. Atau istilahnya adalah kunci jawaban kalau di IC itu. Nah, nanti kalau di kinerja rubrik. Nah, di soal urean itu supaya rigid nanti di dalam kunci jawaban itu rubriknya harus jelas. Jadi bila mana siswa itu akan dinilai maksimal grade-nya sampai dengan turun. Nah, itu seperti itu Bapak ya. Nah, untuk penilaian sikap ya nanti indikator pencapaian kompetensi ini berarti ada di KI 1 dan 2. Nah, aspek sikapnya ya sikap apa nanti ditulis begitu. Nah, kemudian kriterianya seperti apa. Bisa kemudian ini penilaian diri tadi, kuesioner, atau skala sikap tadi ya. Nah, begitu ya. Bisa dengan observasi. Nah, bentuknya apa terserah. Tulis di sini lalu dibuat instrumennya. Terakhir dibuat penskoran. Nah, kemudian setelah itu yang keterampilan juga sama. Indikator pencapaian kompetensi, kemudian aspek psikomotornya apa, misalnya DKD pada KI 4-nya. Nah, kriterianya bagaimana? Teknik penilaiannya apa? Apakah misalnya penilaiannya dengan kinerja berupa presentasi, ya ditulis nanti di situ. Lalu dibuat rubrik penilaian presentasi. Itu adalah yang harus dikerjakan. Nah, saya akan mencontohkan instrumen penilaian yang sudah jadi, Bu Bapak ya. Jadi ini dibuat oleh mahasiswa kami yang sudah lulus mata kuliah penilaian pembelajaran ya, pengampunya kebetulan saya, dan mahasiswa ini nilainya bagus. Saya jadikan contoh di sini ya pekerjaan dia. Jadi akhir tagihan dari mata kuliah penilaian pembelajaran yang saya ampu itu adalah portofolio. Jadi kumpulan tugas dan juga pekerjaan dia selama 1 semester. Nah ini saya contohkan ya. Nah, jadi kalau akan mengembangkan instrumen penilaian pengetahuan itu, sesungguhnya diawali dengan definisi konsep dari variabel itu. Jadi KD itu variabel. Nah, dan di sana ada KKO dan ada objek pengetahuan. Nah, ini harus dicari di literatur ya. Jadi di sini kan ada mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi dan seterusnya ini. Di sini definisi operasionalnya harus jelas dan mahasiswa menelusuri melalui berbagai literatur. Nah, setelah tahu ini baru kemudian mengembangkan indikator IPK. Nah, di sini ada indikator kunci ya, kemudian pendukung dan juga pengayaan. Nah, ini sudah dikembangkan. Di sini ada KKO. KKO mengkaji itu apa? Harus dikuasai. Jadi sesuai dengan tabel yang saya share pagi tadi, mengkaji itu harus memenuhi unsur apa saja. Harus jelas. Nah, ya. Kemudian objek pengetahuannya apa? Di sini ada objek pengetahuan yang kemudian dijelaskan. Nah, baru kemudian bisa membuat
indikator pencapaian kompetensi untuk pengetahuan. Nah ini. Jadi ini prosesnya memang seperti ini belajarnya. Nah setelah jadi indikator, baru bisa dipindah ke kisi-kisi. Nah ini format kisi-kisinya seperti ini. Jadi ini ada tingkat kompetensi ya, indikator pendukungnya ya, kemudian indikator kuncinya ada di C4. Nah ini. Jadi dia membuat C2 untuk pendukungnya, kemudian ada 2 ya, kemudian indikator kuncinya C4 ini ya. Kemudian pengayaannya di C4 juga, tapi tingkat kesulitannya berbeda. Nah ini sudah bagus, seperti ini. Ini kisi-kisi itu seperti ini isinya nanti. Nah, jadi seperti ini kan, kemudian memilih bentuk soal pilihan ganda untuk soal nomor 1, kisi-kisi yang dibuat seperti ini, kemudian nomor yang lainnya juga dibuat, ya ada 5. Nah ini kemudian adalah soalnya yang mereka bikin. Jadi nanti Ibu Bapak juga diminta untuk membuat, setelah kisi-kisi membuat soal. Ini adalah soal pilihan ganda yang dibuat. Ada kartu soal pilihan ganda, ada lembar kerja yang saya siapkan, seperti Ibu Bapak juga. Hanya saja karena ini mata kuliah penilaian, jadi memang lebih lengkap begitu ya. Jadi ini untuk kartu soalnya, ada indikatornya, ada sumber referensinya ini. Jadi hanya satu soal saja dia menggunakan banyak referensi ini, jadi ini memang bagus sekali. Jadi referensinya sesuai dengan yang diminta dalam ketentuan lembar kerja. Jadi harus menggunakan sumber-sumber dengan kriteria tertentu, misalnya jurnal nasional, internasional, dan sebagainya. Dan mahasiswa ini berupaya demikian. Akhirnya ini ada soal begini. Nah, kunci jawabannya juga sudah ditulis, ya ini menjadi nomor soal 1. Nah, kemudian ini adalah soalnya. Silakan coba dibaca, Bu Bapak. Ini adalah soal yang dia bikin. Coba dibaca, Ibu Andi, silakan. Ya Pak, adanya globalisasi ditunjukkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek memberikan dampak yang luar biasa. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dari hari ke hari menjadi wadah empuk bagi remaja dalam mengakses berbagai hal yang bersifat bebas. Suatu informasi tabu hanya untuk pribadi dan terbatas pada kelompok tertentu. Kini malah mudah untuk diakses dan menjadi ajang konsumsi publik. Berikut adalah gejala timbulnya ancaman terhadap sosial budaya seperti terjadinya kasus dekadensi moral di Indonesia, khususnya yang terjadi pada generasi muda. A. Pengaruh teknologi informasi yang kuat dengan adanya filter terhadap keterbukaan informasi. B. Patuh terhadap aturan yang berlaku, toleransi yang tinggi, tingginya rasa hormat terhadap orang tua dan guru. C. Tawuran antar siswa, ketidaktoleran, dan penggunaan bahasa yang tidak baik karena kurangnya filter terhadap keterbukaan informasi. D. Globalisasi penggunaan bahasa yang baik karena adanya filter terhadap keterbukaan informasi dan budaya yang masuk. E. Sopan santun, pornografi, saling menghargai, tindakan anarki. Komentar Ibu terhadap soal ini bagaimana? Sudah mengandung apa yang sudah hot, karena siswa diharapkan untuk berpikir kritis gejala apa yang timbul terhadap ancaman sosial budaya yang terjadi, Pak. Ya, baik. Ya, itu. Kemudian di soal nomor 2-nya, ini ada kunci jawaban seperti ini. Jadi, kalau dia menggunakan, ada stimulus seperti ini di soal nomor 1, nah di soal nomor 2 itu, dia mengutip dari sebuah surat kabar ya, kemudian dia bertanya seperti ini, dan akhirnya pilihan jawabannya seperti ini, dan ini adalah kuncinya. Di soal nomor 3 juga ada stimulus, kemudian ada alternatif pilihan jawaban ya, jawabannya adalah B. Nah, ini adalah stimulusnya. Nah, poinnya adalah ini sudah betul konstruksinya. Ya, nanti tinggal substansinya kita kuatkan ya, supaya nanti benar-benar sesuai dengan objek pengetahuan yang ada tadi. Nah, di soal yang nomor 4 juga begitu. Jadi ada pernyataan, ada stimulus, kemudian ada
alternatif pilihan jawaban. Nah, ini kemudian dia memilih kreatif ya untuk multiple choice-nya, misalnya dengan itu kalau 1 dan 2 benar ya, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk yang IC. Nah, untuk yang IC itu seperti ini. Nah, dia juga dalam mengembangkan IC menggunakan literatur ada yang berbeda. Nah, ini ada soal seperti ini. Nah, ini contoh soal IC begitu ya. Coba dibaca silahkan Ibu Eni. Sebagai seorang warga negara, kita harus memiliki rasa peduli dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman. Tidak jarang kita jumpai kasus-kasus yang mengancam ideologi Pancasila. Sebagai contoh, adanya kasus terorisme dan radikalisme yang dilakukan kelompok ISIS, dan baru-baru ini terdapat organisasi kemasyarakatan HTI, adanya kasus separatisme dan pemberontakan seperti GAM, OPM, dan lain-lain. Analisislah salah satu kasus yang mengancam ideologi Pancasila dan bagaimana evaluasinya agar seminimal mungkin kasus-kasus tersebut tidak terulang kembali. Petunjuk pengerjaan soal. Pilih salah satu kasus yang mengancam ideologi Pancasila. Uraikan kasusnya, apa tujuannya, peran pemerintah untuk mengatasi kasus tersebut, evaluasi terhadap strategi yang dilakukan pemerintah, kerjaan menggunakan template di bawah ini. Ya. Yang pertama. Ini adalah template-nya ya itu. Coba silakan Ibu komentari, apakah ini sudah hot soal IC ini? Sudah mengukur kemampuan berpikir tinggi siswa? Iya, Pak. Ini adalah salah satu soal hot. Karena di sini ada beberapa soal di mana siswa itu untuk tujuan dari bacaan tersebut menjelaskan, terus mengurai peran pemerintahnya untuk mengatasi kasus tersebut. Kemudian evaluasi terhadap strategi yang dilakukan pemerintah. Ya, nanti seperti ini lebih baik disertai sumbernya ya. Kalau mengutip fenomena seperti ini bisa dari surat kabar, bisa dari hasil riset ya di jurnal seperti itu. Nah, ini sudah bagus, ini menyertakan seperti ini ya. Nah, kemudian ada kunci jawaban. Nah, ini ada kunci jawabannya. Ini ada contoh kunci jawaban ya. Dan juga ada pedoman penskorannya, jangan lupa. Nah, ini dia akan diskor nanti Bapak kalau IC kan kalau objektif kan cukup seperti ini nanti ya. Tadi A, B, C, D, multiple choice kuncinya apa begitu. Nah, kalau IC nanti ini selain kunci jawaban seperti ini ya, dibuat ya, harus ada pedoman penskorannya. Kan skor maksimal ini dibuat 4. Maka dia akan mendapatkan skor 4 jika bagaimana? Nah, ini ketika terdapat 4 deskripsi atau deskriptor. Nah, deskripsinya ini. Tapi ketika tidak, dia hanya akan mendapatkan 3. Kalau yang tampak itu 3 deskripsi atau deskriptor. Dan deskriptornya itu adalah ini, deskripsinya. Begitu selanjutnya, 2, 1, dan 0. Nah, ini harus ada penskoran semacam ini. Kalau IC itu. Nah, itu sudah ya. Nah, ini diabaikan, ini uji validitas reliabilitas ya, karena ini mata kuliah penilaian, untuk melihat apakah soal yang dikembangkan tadi valid dan reliable. Dan ternyata dari soal ini ada hasil-hasilnya ya, ini hasilnya seperti ini. Ini ada telaah butir soalnya dengan instrumen ini. Jadi kalau mengevaluasi soal pengetahuan ya, instrumen tes pengetahuan ya ditelaah seperti ini. Soal sesuai dengan indikator misalnya ya, dengan seperti ini. Jadi menelaah soal itu juga ada instrumennya, bukan sekedar menjustifikasi soal itu tepat atau tidak tepat, salah atau betul, tapi harus ada aspek-aspek yang ditelaah. Di antaranya adalah
mengenai materi, mengenai konstruksi, sampai juga bahasa ini. Nah ini. Dan tiap soal ada telaahnya dan ada hal-hal yang memang harus ditingkatkan atau diperhatikan ya. Misalnya di sini ada yang mendapatkan skor 1 untuk gambar grafik, diagram atau sejenisnya yang jelas dan berfungsi. Nah, karena tadi tidak jelas maka dinilai 1 gitu. Dan ini adalah bahasa. Nah, untuk uraian juga ada aspek-aspek yang ditelaah. Aspeknya ini, sehingga nanti kalau berkomentar mengenai soal uraian yang dikembangkan adalah seperti ini. Dari sisi materinya, dari sisi konstruksinya, begitu, dari sisi bahasanya. Jadi misalnya terdapat sebuah soal, apakah soal sesuai dengan indikator? Ya. Apakah soal menggunakan stimulus yang menarik atau baru atau mendorong peserta didik untuk membaca? Ya, jadi seperti itu. Baru itu kan berarti isu aktual. Nah, kalau menarik kadang ya bisa subjektif, tapi kan kita bisa melihat relevansinya dengan indikator itu tadi. Nah, ini contoh ketika kita ingin mencoba menilai apakah soal yang dikembangkan itu baik apa tidak. Nah, termasuk ketika soal tidak valid, lalu kemudian mereka akan melakukan perbaikan. Jadi proses pengembangan instrumen itu seperti itu, tapi Ibu Bapak tidak diminta serumit ini, hanya mengembangkan mulai dari kisi-kisi, soal, instrumen ya, kemudian penskorannya. Nah, kemudian setelah tadi pengetahuan, kemudian sekarang penilaian sikap. Ya sama sesungguhnya, kalau ingin baik begitu dipelajari dulu KD pada KI 1-2-nya. Di situ ada kata kerja, ada sikap ya, bukan pengetahuan, ada objek sikapnya. Ada sikap yang diharapkan lah seperti itu. Nah, kemudian itu dibuat IPK juga. Nah, ini. Nah, ini kemudian level sikapnya Ibu Bapak ya. Sikapan ada A1, A2 dan seterusnya ya. Misalnya di sini mematuhi berbagai sikap yang menunjukkan komitmen integrasi nasional dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang diukur itu adalah sikap yang relevan dengan KD pada KI 3, yaitu berapa? Misalnya saya contohkan tadi kan 3.5, berarti yang harus diukur adalah sikap di 1.5 dan 2.5, kemudian keterampilannya adalah 4.5 seperti itu. Ini kan yang diukur nanti adalah sikap siswa ini ya, kemudian ada mematuhi nilai yang terkandung dalam sila ketiga dan seterusnya. Nah, ini kisi-kisinya ini. Setelah itu diperjelas dalam kisi-kisi sesuai format yang saya berikan ke Ibu Bapak tadi ya. Sama menulisnya seperti ini ya. Nomor, KD, kelas, indikator ya disalin. Kemudian aspek sikapnya. Misalnya di sini komitmen integrasi nasional, itu kan aspek sikapnya. Ya, aspek sikap yang sesuai KD Ibu Bapak apa nih? Nanti tinggal ditulis di sini. Lalu kemudian skor atau kriteria bisa dibuat skala Likert begitu ya, kalau itu penilaian diri nanti. Nah, silakan. Nah, ini kan memilih penilaian diri dia. Nah, kalau sudah nanti jadinya seperti ini, Bapak. Instrumen penilaian sikap dengan menggunakan penilaian diri. Nah, ini. Coba dibaca nomor 2. Nomor 2 dibaca dan dijawab. Coba silahkan Ibu Atin. Bahwa adanya perbedaan ras, budaya, agama, dan suku merupakan kekayaan bangsa Indonesia dan bentuk keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, sehingga kita perlu menjaga dengan menghormati berbagai perbedaan. Itu gimana, Pak? Nah, ini dijawab ini, jawabannya apa ini? Ada 1, 2, 3, 4 seperti ini. Itu maksudnya mengacu ke jawaban apa, Pak? Kan boleh dijawab 1, 2, 3, 4 atau
1, 2, 3 atau 4. Nah ini. Oh gitu. Ya, dia memilih ini, ya boleh saja. Atau nanti Ibu Bapak menggunakan skala lipat ya, boleh saja. Nah ini konstruksinya yang penting. Nah nanti kemudian seperti itu dijawab. Nah, oh boleh dijawab nomor berapa ya, saja gitu boleh ya Pak ya? Ya sesuai kondisinya, bukan sesuai kondisinya. Kan sesuai kondisinya. Iya. Baru setelah itu kan ini nanti akan ada keterangan kan di sini, lalu ada rubriknya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 ini seperti itu. Nah, ini kan penilaian diri ya. Misalnya yang nomor 1 ini, saya senang jika dapat membantu teman yang sedang membutuhkan dan seterusnya ya kan. Tidak pernah. Nah, jika menjawab nomor 1 kan berarti dia tidak pernah. Tidak pernah itu nanti akan diskor 1. Kalau kadang-kadang di 2. Kalau sering 3. Kalau selalu 4, selalu membantu. Ya tinggal jawabannya apa tadi. Tidak pernah, kadang-kadang, sering atau selalu. Nah, begitu. Nah, ini kan pernyataan yang sudah relevan dengan KI 2 tadi. Bukan sikap secara umum seperti itu, Bapak. Ini ya. Nah, ini untuk sikap penilaian diri. Jadi bisa seperti ini. Dan ini hasil telaah mereka. Ada yang kurang ya. Misalnya kan tadi ada beberapa poin yang memang lemah yang perlu dikritisi begitu ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah awali dari kisi-kisi, setelah itu instrumen. Boleh pilih penilaian diri. Kalau memilih penilaian diri, maka harus ada ini ya, ada kriterianya seperti ini ya untuk membuatnya sehingga nanti ini itu ada maknanya ya, ada skornya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau siswa memilih tidak pernah akan 1, selalu paling tinggi 4. Nah, berarti skor maksimalnya 4. Nah, nanti tinggal diakumulasi berapa item gitu, berapa pernyataan. Misalnya 10 ya kalau dia skornya dicapai maksimal ya 10 kali 4 berarti 40. Tinggal dimasukkan rumus tadi, skor perolehan dia 40 dibagi totalnya 40 kali 100 ya. Kan hasilnya dia nilainya nanti 100. Nah, seperti itu. Ini untuk sikap. Nah, kemudian untuk keterampilan ya. Nah, ini. KI4-nya kan itu KD-nya 4.5, mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi dari KD ini dibuat indikator seperti ini ya, mempersiapkan berbagai informasi dan seterusnya. Nah, seperti ini. Dengan kriteria seperti ini. Lalu muncul definisi konsep tadi, ini sesungguhnya tempatnya harusnya di atas. Nah, ini adalah instrumennya. Jadi dia menggunakan pembelajaran berbasis masalah juga ya. Dan ini dia ada proyek PowerPoint hasil telaah kasus yang mengancam integrasi nasional. Nah, seperti itu ya. Instrumen proyeknya ini. Jadi ketepatan waktu pengumpulan hasil telaah kasus ya sesuai waktu yang ditentukan guru ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada kriterianya, ini 1 itu apa, 2 apa. Harus ada kriterianya. Aspek-aspek ini ya. Terdapat kesimpulan dan saran, nah, seperti apa. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dengan kriteria semacam ini, bisa yang lebih rigid lagi nanti. Bisa yang lebih detail lagi. Akhirnya kan bisa dimunculkan begini, ketepatan waktu pengumpulan hasil telaah kasus ya. Misalnya, kalau telat lebih dari 3 hari dia hanya dinilai 1, tapi kalau tepat waktu dia 5. Telat 1 hari saja dia nilainya jadi 4, tidak 5. Nah ini apa? Kriteria. Jadi evaluasi itu mengajarkan kita untuk objektif begitu ya. Jadi sesuai dengan indikator, sesuai dengan kriteria, lalu dibuat instrumen begitu ya. Dari awali dari kisi-kisi tadi, lalu nanti digunakan untuk apa? Penilaian itu ya untuk menentukan kenaikan kelas misalnya, atau menentukan capaian pembelajaran dari mata pelajaran pada KD atau kelompok KD tertentu, seperti itu Ibu Bapak ya. Jadi ini untuk menilai keterampilan KI4, karena ini kan mendemonstrasikan faktor-faktor
penyebab, dan seterusnya tadi. Nah ini, instrumennya itu dibuat seperti ini nanti ya. Kriterianya harus jelas, jadi telat lebih dari 3 hari 1. Kesesuaian dengan dan kelengkapan isi PowerPoint ya, begitu. Hanya memuat 1 deskripsi ya. Padahal PowerPoint itu kelengkapannya misalnya ada 5, hanya 1 ya dinilai 1. Tapi kalau ada semua ya dinilai 5. Nah, tapi masing-masing ini harus dijelaskan rinci begitu ya. Tata tulis, seterusnya. Nah ini untuk penilaian kerja tadi. Nah ini proyek presentasi. Nah ini kalau tadi kan sebelum presentasi, jadi laporannya dan seterusnya PPT. Nah ini ketika presentasi. Nah, penggunaan waktu penyajian secara efektif dan seterusnya. Instrumen yang ini dibuat. Penggunaan waktu penyajian secara efektif. Jadi ini misalnya tepat waktu lebih dari 30 menit. Nah ini harus jelas ini apakah terlambatnya atau seperti apa. Tapi ini juga sudah berupaya. Tapi maksud saya adalah harus detail, harus rigid itu Bapak. Tapi ini bagus. Kriterianya adalah semacam ini dibuat begini. Ini adalah presentasi. Dan setelah ditelaah nanti dia menyimpulkan. Nah ini seperti ini. Nah, ini adalah referensi yang dia gunakan untuk mata kuliah penilaian pembelajaran. Jadi sudah ada gambaran ya dengan contoh ini ya, Bapak ya, bagaimana nanti membuat instrumen ya, baik itu untuk penilaian pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Jadi di situ ada kisi-kisi. Lalu ada instrumen, ada rubrik, ada penskoran begitu ya. Nanti silakan disesuaikan. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Bapak Alifah. Mohon maaf Pak, tentang alokasi waktu yang diberikan Pak. Tentang alokasi waktu di situ kan, kalau kita melihat misal 1 KD ya kan, 1 KD itu kan bisa dijadikan beberapa pertemuan Pak. Ya. Nah misal contoh saya itu KD 3.1 tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila. Nah itu kalau dilihat dari kalender silabus dan prota promes itu memang ada 4 pertemuan Pak. Nah apakah di alokasi waktu yang kita buat di RPP ini ditulis berarti 4 kali 45 menit? Nah sesungguhnya RPP ini nanti kan untuk peer teaching Pak. Oh peer teaching, oh iya Pak. Berarti 2 jam aja ya Pak? Ya cukup ya. Ya, 2 kali 45 menit jam pelajaran. Oh iya Pak. Iya. Nah, terus Pak, gini Pak, tentang RPP yang diunggah. Soalnya kita ini bingung Pak, kita tanya kelompok lain, minta dosennya ada yang berbeda KD. Jadi 3 yang harus diupload itu KD-nya berbeda. Sedangkan 1 KD aja kan bisa dibuat, misal kayak saya tadi kan 4 Pak. Kenapa tidak itu aja Pak yang dibuat 3, itu aja yang diupload dengan membedakan model-model yang digunakan. Contoh saya kan ada 3 subbab. Nah itu saya jadikan 3 kali pertemuan. Seharusnya kalau dalam prota promes itu kan 4, tapi saya buat yang keempat pertemuannya itu ulangan blok. Nah, tapi kan karena kita ini untuk pembelajaran, jadi yang 3 itu saya sesuaikan dengan materi di KD itu. Di KD 3.1 itu ada 3 materi. Nah, saya ambil per materi itu saya jadikan satu-satu RPP dengan beda model pembelajaran. Apakah bisa begitu, Pak? Ya, jadi intinya RPP yang dikembangkan kan berasal dari identifikasi masalah yang kemudian sudah dirumuskan dan sudah ditentukan rencana aksinya pada pertemuan sebelumnya. Jadi idealnya pada pertemuan pertama itu punya 1 masalah. Nah,
pertemuan kedua punya satu masalah lagi, punya pertemuan ketiga punya satu masalah lagi. Nah, KD-nya sesungguhnya karena untuk belajar bisa ganti ya, baik ganti KD-nya maupun ruang lingkupnya supaya belajarnya itu adalah ini ya, belajarnya adalah lengkap. Nah, seperti itu idealnya memang. Tapi karena sejak awal tidak terkondisi begitu ya, jadi ada kemudian yang membedakan adalah masalahnya apa, permasalahannya, TPK-nya, tujuan pembelajarannya dan sebagainya. Benar, Pak. Ya kemudian menjadi susah ya. Kalau saya misalnya Ibu Bapak mau mengupayakan bisa ideal tadi ya lebih bagus, tapi kalau tidak ya itu harus minimal berbeda dari ini ya, IPK yang dibelajarkan. Oh, ya, IPK-nya, kan, KD-nya berbeda lebih bagus lagi. Iya, Pak. Ya, karena gini, kan Pak, KD sudah terlanjur. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Jadi kan kalau saya lihat IPK saya ini banyak, Pak. Tujuan pembelajarannya banyak. Mulai dari mengidentifikasi sampai mengkomunikasikan hasil analisis itu sendiri. Jadi setiap pertemuan saya gunakan model yang berbeda, Pak. Contoh yang pertama, saya pakai model pertemuan pertama ya kan, materi pertama saya tetap KD-nya tetap, tapi materinya aja yang beda. Jadi materi pertama saya gunakan model discovery learning. Nah saya lihat lagi pertemuan berikutnya, kira-kira discovery learning ini masih cocok apa tidak? Saya lihat kondisi siswa, oh ternyata mereka kurang aktif diskusi. Oke, yang pertemuan kedua saya gunakan jigsaw, Pak. Nah, mau ke pertemuan ketiga, saya lihat lagi kondisi siswa. Kira-kira dengan jigsaw, oke sudah. Oh ternyata motivasinya kurang. Saya gunakan PBL, Pak. Nah begitu, Pak. Jadi 3 pertemuan beda 3 model pembelajaran. Begitu, Pak, saya, Pak. Tapi dalam satu KD. Iya. Jadi untuk model pembelajarannya nanti harus dikemas dalam pembelajaran berbasis masalah ya, Pak. Jadi semuanya harus itu. Kemudian masalah teknis tadi karena memang berbeda-beda dari awal ya. Tadi yang saya bilang itu ideal. Idealnya ya belajar KD yang mewakili ruang lingkup ya, KD yang berbeda ya. Kan tetap ada permasalahan di situ. Nah, baru dikembangkan jadi RPP yang nanti akan untuk belajar. Tapi karena sudah terlanjur, kalau memang mampu dengan beda KD ya, atau bahkan beda ruang lingkup silahkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan masalah yang kemarin ditemukan di KD apa, nah itu yang kemudian dipakai. Nah, yang membedakan tiap RPP itu kan nanti bisa dari ini ya, dari pilihan metode ya, kemudian media dan sebagainya ya, walaupun itu masih dipayungi dalam pembelajaran berbasis masalah. Kalau saya jalan tengahnya seperti itu. Ya Pak, ya Pak. Makasih Pak. Itu ya. Ya, jadi itu bisa saja begitu. Silahkan yang lain, Ibu Atifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Maaf Pak, sebelumnya saya ini tadi terlempar jadi kurang nyambung tadi apa yang dibahas. Tadi waktu pengerjaan LK awalnya itu saya kan menggunakan metode diskusi kelompok terus dengan video pembelajaran, maksudnya video pembelajaran itu menayangkan materi yang akan saya sampaikan. Tapi setelah lihat RPP itu ternyata mungkin video yang dimaksud adalah video yang menunjang masalah ya Pak ya, yang berbasis masalah. Jadi saya menyusun RPP menyesuaikan dengan format yang sudah diberikan. Jadi mungkin berbeda dengan LK yang saya kirim kemarin, Pak. Gimana Pak? Apakah bisa atau yang mana yang harus saya sesuaikan Pak? Apakah LK atau sesuai RPP yang ini? Ya, yang fokusnya ke RPP yang sesungguhnya berasal dari LK kemarin. Kalau yang sudah diupload ya sudah begitu. Jadi fokusnya ini saja. Kalau fokus teknis ya tadi mengenai itu tidak selesai nanti ya. Jadi malah nanti tidak selesai malah bingung ya. Ya jalan praktisnya itu ya kita fokus ke RPP ini. Jadi kita RPP-nya, jadi komponen-komponennya bukan teknis lagi. Jadi kalau teknis nanti susah ya. Jadi
berarti Jadi kita komponen harus di RPP ya, yang ditanyakan bagaimana, apakah tujuan saya ini sudah benar atau belum, apakah instrumen saya ini seperti ini, begitu ya Bu ya. Iya. Kalau teknis itu ya susah. Pokoknya kalau yang saya hadapi RPP, yang saya nilai RPP itu kan kemarin sudah ada identifikasi masalah, ya sudah itu dilakukan. Tidak melihat yang lama-lama sebenarnya. Iya, maksud Bapak itu yang di video pembelajaran itu yang video yang isinya mungkin misalnya Pak ya, materi saya tentang undang-undang dasar 1945. Mungkin videonya tentang pelanggaran atau perilaku yang tidak sesuai. Kalau belum jadi, kalau saya belum melihat seperti tadi, saya kan tidak bisa menilai. Ya. Kalau hanya gambaran itu kan rancangan, kalau rancangan tidak bisa dinilai. Kalau belum jadi produk. Kalau nanti sudah Ibu sematkan video di situ, saya melihat tujuannya, melihat IPK-nya, baru saya bisa komentar. Oh ini tidak relevan, ini seharusnya begini begitu. Karena melihatnya tidak utuh ya, saya tidak bisa mengatakan itu boleh apa tidak. Nah, begitu ya. Ya jadi harus dilihat utuh dulu. Jadi tidak bisa kemudian dikira-kira kan. Kalau sudah ada di sini pekerjaannya, kita bisa melihat keterkaitannya, konsistensinya begitu ya. Jadi supaya nanti Ibu Bapak juga melewati proses belajar, kita belajarnya adalah dari template ini ya. Jadi apa yang tidak jelas, misalnya dalam merumuskan tujuan, termasuk di penilaian tadi bagaimana, kemudian ketika membuat instrumen dan seterusnya. Kalau untuk teknis tadi terlalu rumit ya, jadi beda pandangan dan sebagainya. Saya sudah menjelaskan bahwa idealnya itu memang belajar dari ruang lingkup yang berbeda, dari kadi-kadi yang berbeda, berdasarkan permasalahan yang ada. Tapi kalau tidak, apapun itu yang Ibu Bapak peroleh ya, dari identifikasi masalah kemarin, kemudian dibuat RPP, ya beda kemudian ini pengembangannya di PBM tadi berbeda, sudah ada alternatif media yang berbeda, dan seterusnya juga tidak masalah saja. Karena yang kita nilai nanti kan produk RPP-nya itu. Nah, untuk perancangan itu, dan nanti kalau di penilaian adalah di Berdijen adalah pelaksanaannya seperti itu. Jadi tidak ada penilaian berbeda ini sama dengan ini, tidak ada. Jadi apakah KD-nya berbeda? KD harus berbeda begitu kan, tidak ada ketentuannya. Nah, saya masukkan Pak. Ya silakan. Gini maksudnya Bu Atifah tadi gini Pak. Dia kan beliau kan pakai video. Apakah yang ditampilkan itu materi yang ada di dalam? Nah, kalau saya pribadi pernah pakai video itu, misal tentang KD harmonisasi tentang hak dan kewajiban hak asasi manusia itu kan. Nah, saya menampilkan video tentang kasus pelanggaran HAM. Jadi bukan materi itu saya jadikan video, tidak. Ya. Yang menyangkut tadi sudah mengikuti contoh ya. Begitu. Maksud saya materi yang menyangkut ada hubungannya dengan kasus pelanggaran ini apa? Saya dapat tadi saya sudah mencontohkan kan ya. Nah, mungkin ibunya terpental-pental itu Pak, makanya enggak. Pagi tadi saya ini karena saya mengajar perencanaan, mengajar penilaian, mengajar media begitu ya Bu ya. Jadi kan nyambung antara KD ini, mahasiswa mengembangkan KD, kemudian di KD itu ada produk media, KD itu ada produk RPP dan kelengkapannya, kemudian ada produk instrumen penilaiannya sampai jadi portofolio seperti yang saya contohkan tadi. Jadi di pagi tadi saya sudah mensimulasikan, mensimulasikan TPCIG bagaimana, kemudian 4C bagaimana, HOTS bagaimana. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau beliaunya mau menampilkan materi, berarti bukan pakai video, tapi pakai PPT. Nah, itu ringkasan-ringkasan materi bisa ditampilkan, ya kan? Kalau video kan berarti kan video kan sesuatu yang berhubungan, bukan materinya Ibu. Tapi sesuatu yang berhubungan dengan materi Ibu tampilkan. Mungkin itu aja Pak. Bu, ya benar Pak Ali, makasih. Memang video yang saya buat itu adalah untuk daring. Ya, jadi daring. Berbeda ya. Untuk media pembelajaran beda ya. Jadi harusnya Ibu Bapak bisa menangkap yang saya sampaikan pagi tadi. Saya tadi menyampaikan bahwa peserta didik itu harus memiliki kemampuan menelaah berdasarkan fenomena. Tadi saya menampilkan fenomena intoleransi ya, insiden intoleransi di Yogyakarta. Kemudian Ibu Bapak saya minta
berkomentar di Menti. Itu proses belajarnya itu. Nah, itu adalah penggunaan video begitu. Bukan ya saya nanti bisa menjustifikasi itu tepat tidak kalau sudah utuh ya. Dari tujuan pembelajarannya itu tidak kan ini saya tidak tahu apa-apa, ngeblank kalau ditanya itu ya tidak bisa menjawab. Karena itu saya tidak tahu. Tadi itu setelah melihat video yang Bapak tayangkan, terus setelah membuka RPP yang format yang Bapak buat, baru saya paham video yang seperti ini yang dimaksud. Saya kira video penjelasan materi begitu, Pak. Bukan menggantikan Ibu menjelaskan, bukan. Ya, kalau video kita menjelaskan materi itu ya kalau pembelajaran daring itu kan tergantung ininya, tergantung tujuan pembelajarannya, tergantung langkah-langkah di situnya apa begitu loh ya nanti. Kalau memang itu nanti full daring dan media itu digunakan Ibu untuk menjelaskan, ya tidak masalah juga. Jadi saya tidak bisa bilang itu boleh dan tidak boleh, tergantung tujuannya, tergantung itu diletakkan di langkah-langkah pembelajaran yang mana, kegiatan yang mana. Nah, saya tadi kan meletakkan video itu untuk ini ya, untuk tujuan pembelajaran menelaah. Dengan video itu, setelah melaksanakan video itu, siswa menelaah. Nah, nanti beda cerita kalau itu videonya tentang tutorial tertentu begitu. Jadi bukan boleh apa tidak boleh. Ya tergantung nanti tujuan pembelajarannya dilihat keseluruhan. Kalau RPP-nya sudah jadi, nah baru ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya memang video saya kayaknya kurang sesuai ini Pak, kayaknya dengan format yang RPP yang Bapak bikin. Jadi mungkin saya salah persepsi. Coba nanti disesuaikan, dibuat dulu. Nanti kan teman-teman yang lain juga bisa memberikan masukan kalau sudah jadi ya. Silakan yang lainnya. Jadi fokusnya ke ini ya, ke substansinya ini ya. Bapak Ahmad Taufik silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Tadi saya mau menanyakan terkait dengan memang kemarin udah bikin LK, Pak. Ya, kata Bapak nanti yang kalau yang udah mah udah, jika memang kita nanti pembuatan RPP, misalkan di RPP 1 kita sesuai dengan LK yang kita buat kemarin terkait dengan masalah, identifikasi masalah itu, model pembelajarannya sesuai. Jika nanti di RPP yang kedua misalkan tidak sesuai, artinya itu clear nggak masalah Pak ya. Yang penting kita menyesuaikan dengan RPP yang diinstruksikan di hari kedua misalkan, di RPP yang kedua misalkan. Ya, yang penting itu ada masalahnya. Kalau nanti teknis malah kita nggak bicara substansi, malah susah ya, gitu ya. Ya, misalkan semua teknis. Ya Pak. Ya misalkan di dalam LK kemarin saya menggunakan model yang sama, tapi nanti di RPP 1 dan 2 saya menggunakan model pembelajaran yang berbeda gitu. Kalau di permasalahan yang kemarin saya menggunakan model yang sama gitu Pak. Artinya kalau memang di RPP ini bisa dirubah, misalkan kita menyesuaikan model pembelajaran. Ya bisa saja. Ya. Bisa aja ya. Yang penting berbasis masalah tadi. Ya, berbasis masalah dari masalah yang ditemukan itu. Prinsipnya kan itu. Jadi prinsipnya berbasis masalah dengan masalah yang ditemukan dan itu dijadikan RPP. Kalau masalah sama KD, beda KD, itu untuk kemampuan belajar yang lebih tinggi. Kalau itu bisa dilakukan ya bagus sekali, berarti Ibu kan punya pengalaman. Tapi kalau tidak, tidak usah berdebat di situ karena nanti tidak selesai. Justru kita tidak berpikir substansinya ini, substansi RPP. Nanti persoalannya kan boleh, tidak boleh, dan seterusnya ya. Jadi saya kira itu tidak urgent ya. Yang urgent adalah bagaimana mengembangkan RPP dan lampirannya dengan benar. Nah itu. Belajar itu sesungguhnya. Nanti akan ada jejak belajarnya. Terus terkait RPP ini, di sini kan untuk tujuan pembelajaran itu dituliskan semua ya, yang terkait dengan KI 1, KI 2, KI 3 udah pasti, dan KI 4 ya Pak ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk KD-nya itu, misalkan KD titik 1-nya dituliskan juga nggak Pak di kompetensi dasar yang di kolom pertama itu? Ya ditulis, seharusnya kan ditulis semua. Tulis semua berarti KD 3.1, 3.2 gitu Pak ya? Ya, karena tujuannya, karena tujuannya kan ini Pak, tujuannya itu kan ini, ditulis semua, jadi mestinya ya ditulis. Walaupun dalam pertemuan itu tidak harus mencapai semua tujuan, bisa jadi kan dalam
pertemuan Ya, itu nanti bisa mencapai lebih tebal saja, lebih tebal atau diberi tanda begitu. Karena pertemuan nanti kan pertemuan peer teaching, jadi waktunya terbatas. Alokasinya berapa menit ya nanti kita cek lagi. ya. Oh gitu Pak. Ya makasih Pak. Ya, jadi ini yang saya contohkan pagi tadi gitu ya. Nah ini kan Ibu Bapak ya. Jadi nanti ini kan satu paket sesungguhnya. Induknya kan KD pada KI 3. Nah otomatis KI 1.5, KI 2.5, KI 4.5 itu menjadi tanggung jawab kita ya untuk kemudian mencapainya ya agar siswa bisa mencapai KD ini ya. Maka kan harus ada IPK-nya, harus ada tujuannya. Nah, ini logikanya itu sederhana. Seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, misalnya menganalisis ini, dia diharapkan bisa memiliki sikap ya atau kecenderungan bertindak seperti itu, peduli dan sebagainya, serta mengapresiasi prinsip harmoni ini dan seterusnya. Dan pada akhirnya dia akan bisa menyampaikan ya analisis itu ya melalui diskusi dan seterusnya, karena ini kan nanti terkait dengan intellectual skill, dengan participatory skill ya kalau itu kita bicara civic skill. Ya karena memang kita berbeda. Keterampilan kita itu keterampilan kewarganegaraan ya, bukan keterampilan motorik seperti di olahraga, kesenian atau misalnya mapel-mapel yang lain begitu ya. Jadi ini yang membedakan. Jadi logikanya sederhananya kan seperti itu. Jadi tanpa pengetahuan tertentu seseorang pasti tidak akan bisa meyakini sikap tertentu, tapi apakah seseorang dengan pengetahuan tertentu sikapnya sudah pasti seperti itu dan perilakunya? Ya belum tentu juga. Tapi dari proses belajar itu adalah seperti ini. Namanya ini adalah hierarkisnya seperti itu, Ibu Bapak. Ya, itu ya. Silakan. Bisa presentasi, Pak? Ya. Ini kan penguatan ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini presentasi sekarang. Silakan. Dari presentasinya kan ini LK-nya belum diisi ya. Mungkin sudah membuat Pak Alif ini Pak minta koreksi yang terkait yang udah dibuat sedikit gitu. Ya, yang dari offline aja Pak, dari offline. Nanti online, nanti online-nya tetap diisi ya. Oh iya ya Pak, iya Pak. Ini ya, kan silakan. Karena tadi takut presentasi ya, nanti supaya tidak takut salah gitu ya. Boleh ya. Silakan coba kita sekarang presentasi, silakan. Yang sudah jadi yang ingin dikomentari silakan. Nanti yang belum bisa di-upload di situ bisa kita komentari. Silakan. Ini Pak, punya saya Pak. Ya. Sudah kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Nah ini Pak, punya saya Pak. Saya ngambil di kelas 10 tentang KD 3.1 menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik. Materinya nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Alokasi waktu 2 kali 45 menit ini Pak. Menit. Ya. Jam pelajaran. Terus tujuannya Pak, setelah sesuai IPK, tujuan pembelajarannya Coba, ada apa Pak? Tujuan pembelajarannya sudah ABCD belum? Maksudnya ABCD gimana Pak? Sudah sesuai komponen ABCD belum? Jadi ada audien, ada behavior, ada listen, ada degree. Oh. Nah itu kami miskonsepsi masalah itu Pak, behavior, audion ini tadi masih teman-teman pada nanya, ini apa maksudnya? Waduh, saya juga bingung. Ya. Ini saya ngambil dari indikator di silabus Pak, soalnya Pak. Ya, mestinya itu dikembangkan lagi begitu ya. Jadi itu tujuan pembelajarannya masih belum ABCD ya.
Silakan Oh, terus. harus sesuai tadi ya Pak. Ya Pak. Ya, terus. Nanti saya perbaiki Pak. Makasih Pak. Nah, Ya. kebetulan saya menggunakan Discovery Learning Pak. Nah, ini kegiatan pembelajaran pendahuluan mulai dari presentasi awal. Ini kegiatan pendahuluan ini Pak. Terus kegiatan intinya di sini Pak. Kegiatan literasi berbasis masalah. Sudah pembelajaran berbasis masalah ya. Baik ya. Nah, ya Pak. Ini Pak, saya menggunakan nanti PPT Pak, gambar atau video video saya tidak. Jadi di PPT itu saya tampilkan gambar-gambar saja atau foto berkaitan tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, itu terus mulai dari melihat sampai menyimak. Terus berpikir kritik Pak. Ini hotsnya di sini Pak. Saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk stimulus mereka. Seperti pertanyaan apa yang dimaksud dengan nilai Pancasila, sebutkan contoh-contohnya, apa fungsi Pancasila, begitu Pak. Terus mereka melakukan kolaborasi, kerjasama Pak, mendiskusikan, mengumpulkan informasi, sampai mempresentasikan ulang. Terus saling bertukar informasi tentang materi nilai-nilai tersebut. Ini Pak. Yang terakhir adalah di kegiatan inti ini kreativitas Pak, yaitu menyimpulkan tentang poin-poin penting. Terus menjawab pertanyaan dari teman-teman yang diajukan, bertanya tentang hal yang belum dipahami, menyelesaikan LKPD yang telah diberikan. Terus kegiatan penutup untuk peserta didiknya membuat resume, mengagendakan pekerjaan rumah. Terus untuk gurunya mengkonfirmasi tentang materi-materi yang telah disampaikan, merefleksikan kembali, membuat kesimpulan bersama, dan guru mengakhiri pembelajaran dengan salam. Mungkin itu aja Pak. Untuk asesmennya Pak, lampirannya belum Pak, cuma ini aja, baru sampai sini saya asesmen. Oh ya. Penilaian sikap itu melalui observasi. Kriteria yang saya nilai kerjasama, jujur. Itu salah ya Pak, sikapnya harus sesuai dengan KD pada KI 12 ya. Kalau itu kan sikap secara umum. Tadi kan saya bilang dari pagi, bukan sikap secara umum yang itu menjadi tanggung jawab semua mapel, tapi sikap kewarganegaraan. Itu sudah ada satu paket ya di KI 1, 2. Nah itu. Oh ya, nanti saya lihat di silabus Pak. Ya, tadi silabus bisa jadi salah, jadi jangan diikuti. Ya bisa jadi salah. Ya Pak. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Ya Pak, saya lanjutkan pengetahuannya Pak, tes tulis atau lisan dan praktek dialog. Kriteria yang saya nilai pelancaran, penampilan, gestur dan intonasi. Penilaian keterampilan apa Pak? Kalau pengetahuan itu yang dinilai adalah keterampilan berpikir kritisnya, jadi yang HOTS-nya. Jadi bisa dengan tes objektif atau IC. Ya, tadi saya jelaskan kan contoh tadi ada kisi-kisi. Ada kemudian soal objektif, soal IC tadi. Nah, kemudian kalau keterampilan baru unjuk kerja bisa tadi menyajikan ya, hasil telaah dan sebagainya. Bisa nanti bisa lembar observasi. Jadi konsepsi awalnya yang harus diperbaiki itu, kemudian tujuan pembelajaran. Oh ya, tujuan tadi ya Pak, sama penilaiannya Pak. Kalau kegiatan intinya Pak sudah berbasis masalah kegiatan Pak. Intinya ya sudah. Nanti tinggal mulai dari berpikir. Ya. Mungkin ini aja Pak. Terima kasih masukannya Pak. Ya. Oke Pak. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa Ibu Atifah memberi masukan. Bu Atifah kan akan presentasi atau bagaimana? Baik Pak, bukan presentasi Pak, saya mau nanya. Apa namanya tadi itu Pak yang mengenai perumusan tujuan pembelajaran kan harus mengandung ABCD ya Pak? Ya. Apakah boleh terbalik Kak? Boleh terbalik A, B, D, C atau A, C, D, B gitu Pak susunannya? Tidak masalah, susunannya bebas, tidak masalah. Yang penting unsur-unsur itu ada. Ya. Tapi meski demikian silakan diperhatikan tata bahasanya supaya dibaca itu enak ya. Diperhatikan bahasanya. Tapi kalau mau kebalik-balik tidak masalah. Yang penting komponen ABCD itu ada. Gitu. Begini Pak ya, misalnya contohnya begini. Melalui tayangan PowerPoint yang dilakukan oleh guru, siswa dapat menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar dengan benar, begitu ya Pak?
Ya, Jadi, nanti di mapping di ABCD tadi. Kalau sudah memenuhi itu ya berarti sudah. Ya. Jadi, baik Pak, terima kasih. Ya, Bapak Abdul Aziz silakan. Silakan, Bapak Abdul Aziz. Pak, mic-nya masih off. Oke, sekedar Ya, Pak, silakan. Nambi. Mbak. Ya, silakan. Iya Pak, ini dalam proses Pak. Sampun Pak. Ya, sudah, silakan. Iya. Dalam kegiatan perencanaan pelaksanaan pembelajaran di tempat kami Pak, ya, di sini saya tampilkan sekolah kami yaitu SMA Ma'arif Karangawen. Ya, terus kemudian pada mata pelajaran PKN kelas 10 semester 1 yaitu pada kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Materinya adalah wilayah negara. Nah, di sini tujuan pembelajaran saya kira-kira kurang lebih seperti ini, Pak. Apakah sudah memenuhi unsur A, B, C, D atau belum? Yang pertama, peserta didik dapat menelaah ketentuan undang-undang yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama, kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Dua, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah tentang ketentuan undang-undang dasar yang berkaitan atau mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, melalui tayangan video, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah-masalah batas wilayah, alias nanti harapannya peserta didik tahu batas wilayah laut itu seperti apa, batas wilayah darat itu seperti apa gitu Pak. Yang berikutnya keempat, peserta didik mampu menjelaskan batas-batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran ini sudah memenuhi ABCD prinsipnya secara umum belum, Mbak, kira-kira? Pak, A yang mana? Yang A ini yang mana? A-nya mana? Yang A-nya saya harap yang ini? A itu ya. A-nya yang ya nomor 1, Pak. Seperti menelaah. Dalam? Ya, A-nya ada seperti ini coba. A-nya adalah apa? A itu audien. Audien itu siapa? Peserta didik, Pak. Ya. Peserta didik. B itu behavior. Behavior itu adalah perilaku yang ingin diukur. Kata kerja operasional lah seperti itu supaya gampang. Dan objeknya. Jadi yang kedua, Pak, menyajikan. Menyajikan sakit bukan, Pak? Nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu. Oh, nomor 1 dulu, oke. Iya. A-nya apa tadi? A-nya peserta didik, Pak. B-nya? B-nya sikap. B-nya apa? B-nya ya menelaah itu, menelaah ketentuan. B itu behavior, kata kerja dan objeknya itu. Nah, C-nya apa? C condition-nya belum ada, degree-nya juga belum ada ya. Nah, seperti itu. Baru 2 gitu, Pak. Ya. Kira-kira kelasnya seperti apa, Pak? Ya. Mohon caranya ini, Pak. Ya, tadi sudah saya berikan contoh ya. Nanti coba saya share lagi, supaya yang lain nanti menyesuaikan. Terus berkaitan dengan berikutnya Pak, ini berkaitan dengan pembelajaran karena saya gunakan PBL, jadi secara umum rumusannya yang pertama adalah pendahuluan, terus yang dalam pendahuluan itu pertama guru mengucapkan salam, kedua meminta kepada peserta didik untuk berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk
proses belajar mengajar, kerapian, kebersihan ruang kelas, dan juga presensi dan menyiapkan media atau alat buku yang diperlukan. Berikutnya yang keempat, melakukan apersepsi, yaitu mengaitkan materi yang dipelajari siswa, yaitu berkaitan dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebelum mengkaji lebih lanjut apa itu batas-batas wilayah. Yang berikutnya, kelima, guru memotivasi siswa dengan menjelaskan contoh-contoh batas wilayah negara, baik itu batas daratan, atau lautan, atau udara, atau ekstrateritorial nantinya. Nah, di sini. Terus kemudian, yang berikutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi dalam satu pembelajaran, guru tentunya harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus kemudian pada kegiatan inti yang pertama, orientasi siswa terhadap masalah. Guru menanyakan video pembelajaran mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, wilayah negara Indonesia itu luasnya seberapa, kurang lebih seperti itu nanti harapannya, Pak. Yang kedua, siswa diminta untuk mengamati video pembelajaran dan memahami serta mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam video. Itu kaitannya dengan batas-batas wilayah kalau pada ini, Pak. Yang ketiga, selanjutnya guru menampilkan PPT atau PowerPoint yang kreatif dan inovatif berkaitan dengan wilayah negara dan dalam membantu memecahkan masalah. Jadi misalnya berkaitan dengan wilayah ekstrateritorial mungkin. Yang keempat, guru melakukan tanya jawab seputar materi. Lah ini pada kegiatan inti yaitu orientasi siswa terhadap permasalahan yang ada. Yang berikutnya mengorientasikan siswa untuk belajar misalnya. Mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 siswa. Kemudian membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Yang ketiga, siswa berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru dalam LKPD. Harapannya di sini siswa dapat melaksanakan seperti itu. Yang berikutnya membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru membimbing setiap kelompok dan memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Misalnya berkaitan dengan wilayah negara, batasnya seperti apa, batas Indonesia sebelah timur seperti apa gitu. Terus guru meminta siswa untuk berdiskusi dan semua anggota kelompok terlibat aktif dalam pemecahan masalah. Berikutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa mempresentasikan hasil diskusi dalam penyelesaian masalah di depan kelas, yaitu didasarkan pada video atau PPT tadi. Terus guru meminta kelompok yang lain menanggapi dan mengkomunikasikan hasil kerja. Gitu. Terus dalam poin penutup, bahwa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi dari materi atau topik yang dipelajari tadi. Terus guru melakukan refleksi dengan menanyakan kepada siswa mengenai kesulitan siswa atau materi yang belum dipahami dengan baik. Nah, terus kemudian ketiga, guru mengikuti pembelajaran dengan mengakhiri pembelajaran dengan salam atau berdoa lebih dulu kalau di tempat kami biasanya, Pak. Untuk asesmennya belum saya tentukan, Pak, nanti. Jadi saya tadi malah terus fokus kepada ini, Pak, berkaitan dengan lampiran. Lampiran yaitu ada materi ajar itu tadi. Ini berkaitan dengan wilayah negara. Jadi kalau kemarin itu kan buat materi ajarnya kan tidak dipikirkan sesuai dengan apa identifikasi masalah yang akan dibuat sekarang. Akhirnya buat materi ajar dulu, Pak, sambil nanti jalan penilaiannya seperti apa gitu, Pak. Mohon nih. Ya. Sekian, Pak. Matur suwun. Ya, baik. Ya, jadi yang belum dikuasai tujuan ya dan penilaian yang tadi. Jadi penilaian masih berfokus pada penilaian sikap umum ya, disiplin, kerjasama dan seterusnya. Nah, yang harus dinilai itu sikap di KI 1 dan 2. Nah, itu. Maka harus dibuat IPK-nya, harus dibuat tujuan pembelajarannya. Itu. Kemudian di tujuan pembelajaran itu harus jelas ya supaya terukur, maka harus mengikuti rumus ABCD tadi. Nah, silakan yang lain ada yang ingin ditanyakan?
Nah, ini kan contohnya ABCD tadi, Bapak. Audien itu adalah peserta didik ya. Ya itu saja, siswa atau peserta didik. Karena dia adalah yang mengikuti proses pembelajaran. Nama saja audien. Nah, B itu behavior. Behavior itu adalah perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, rumusan perilaku ini berupa kata kerja aktif ya, kata kerja operasional atau KKO. Nah, KKO ini bisa dilihat ya di AD-nya masing-masing ya. Nah, ini. Kemudian C itu condition. Condition itu apa? Persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Namanya saja persyaratan berarti bisa berupa treatment guru ya, kondisi yang diciptakan guru ya terkait dengan suatu metode tertentu atau media tertentu itu juga boleh ya, atau kegiatan tertentu begitu. Degree itu apa? Tingkat keberhasilan ya. Jadi tingkat keberhasilan, pencapaian, levelnya itu sejauh mana. Di sini saya mencontohkan ya, konkret ya. Jadi peserta didik A, ini audien A ya, ini saya tulis A. Kemudian B, behavior ini ya. Behavior itu kan KKO dan kemudian objeknya dari KKO itu, kata kerja itu. Ini prinsip harmoni dan seterusnya, kan KD-nya ini. Nah, kemudian condition C. Nah, ini. Melalui kegiatan mengamati video, insiden, intoleransi, berbantuan aplikasi Mentimeter dan YouTube. Ini tadi kan saya menerapkan ini, mensimulasikan ini pagi tadi. Ini adalah C, condition-nya, C. Nah ini. Degree-nya apa? Secara lisan. Ketercapaiannya itu dari kemampuan menelaah dan seterusnya itu adalah disampaikan secara lisan dan juga tertulis. Minimal 3 prinsip ya. Prinsip apa? Prinsip harmoni. Yang tadi Ibu Bapak menjawab melalui Mentimeter ada persatuan, ya, dan sebagainya tadi. Minimal 3, kan minimal 3 itu tingkat ketercapaian. Jadi degree itu seperti itu. Misalnya di mata pelajaran lain saya contohkan yang lebih konkret ya. Misalnya siswa diminta memotret 5 produk, kan itu degree-nya ya 5 produk itu. Kalau nanti dia hanya mampu 3 ya dia tidak bisa mencapai degree itu secara maksimal. Namanya degree itu tingkat pencapaian ya, namanya kemudian ada degree level dan seterusnya itu. Jadi seperti itu harus jelas seperti itu degree-nya. Apakah dia misalnya C1 menyebutkan semua disebutkan atau hanya beberapa saja atau berapa ya. Ya lebih spesifik, lebih jelas gitu. Kalau misalnya hanya dengan benar, dengan baik itu kan degree-nya tidak terukur. Tapi memang ada kalanya tidak bisa didetailkan begitu ya bisa saja, tapi diupayakan degree itu adalah yang jelas dan terukur. Nah ini saya contohkan seperti ini. Ada pertanyaan silakan. Silakan, Ibu Asih. Ya, mohon maaf Pak. Jadi sebenarnya saya dari tadi juga Pak bingung juga Pak mencoba membuat tujuan pembelajaran yang memuat rumusan ABCD seperti yang Bapak sampaikan, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Mungkin nyun sewu Pak, Bapak bisa mungkin ada contoh gitu Pak yang tujuan pembelajaran yang ada rumusan ABCD-nya gitu Pak. Nyun sewu. Terima kasih. Kan ini kan saya mencontohkan Bu. Yang saya jelaskan ini sudah ketiga kalinya saya jelaskan dari pagi tadi sudah. Saya yang lola sepertinya ya Pak. Ini kan saya sedang menjelaskan itu ya. Iya Bu, itu pas itu sudah. Ya.
Jadi ini sudah pagi tadi sudah saya jelaskan, ini tadi sudah saya ulang ya beberapa kali begitu. Ya. Jadi ini adalah contoh ya. Jadi saya menjelaskan konsepnya dulu, kemudian setelah itu menjelaskan contoh dan sudah contoh dalam PPKN dan kemudian saya analogikan di mapel yang lain barangkali lebih konkret begitu. Silakan Bapak Ahmad Taufik. Ya, terima kasih Pak. Ya, ini yang contoh yang Bapak tampilkan ini berarti biasanya kan memang guru-guru itu tujuan pembelajaran itu poin per poin. Jadi kita tuliskannya boleh seperti ini Pak ya, yang Bapak contohkan ini. Langsung dari KD 3.1 misalkan tadi terkait dengan ABCD itu Pak. Jadi secara kalimat mencakup ABCD itu. Ya, secara kalimat mencakup ABCD, tujuan pembelajaran itu dibuat kalau IPK, indikator pencapaian kompetensinya sudah dibuat. Nah, begitu. Ini kan saya buat berdasarkan salah satu IPK di KD 3.5 itu, Pak. Nah, tapi ya tidak usah ditulis ABCD ini, karena kan saya untuk menjelaskan saya tulis ABCD. Kalau di RPP ya nanti ditulis dalam bentuk kalimat saja, begitu. Tidak usah diberi keterangan audien begitu, maksudnya. Iya, Pak. Ya. Nyun sewu lagi Pak. Berarti ini kalau dibaca, dipahami gitu, ini seperti apa Pak? Penyempurnaan dari rumusan masalah, je Pak. Sebenarnya, je Pak. Itu komponen. Ya itu kalau rumusan masalah kan kemarin kan ini ya tindak lanjutnya apa, itu masuknya nanti ke kegiatan inti ya. Ya namanya mencapai tujuan ya, tujuan pembelajaran itu apa ya kan, poin-poin yang sesuai dengan IPK begitu ya. Jadi nanti dilihat dulu IPK-nya baru nanti dibuat seperti itu. Nah, begitu. Ya. Silakan, boleh di ini ya, boleh di screenshot ya silakan. Karena ini filenya loncat-loncat ya, karena banyak file, jadi saya tampilkan yang cocok-cocok ya. Jadi kalau di screenshot saja sesuai keperluan ya silakan. Yang lain? Saya Pak lagi Pak, Alif Pak. Silakan. Setelah saya lihat punya saya kan memang kurangnya itu di condition sama degree-nya Pak, tidak ada. Kalau audience sama behavior-nya ada. Nah, itu apakah boleh nulisnya begini Pak? Kalau kayak punya saya tadi kan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik. Nah, peserta didiknya kan audien Pak. Diharapkan dapat mengidentifikasi. Nah, identifikasinya kan behaviornya Pak. Nah, conditionnya sama degree-nya belum saya memang agak susah memang Pak menentukan tujuan ini Pak. Betul, perlu memang pengamatan yang ekstra lah. Ya. Kenapa ini penting? Karena pembelajaran itu yang ingin dicapai adalah tujuan. Learning outcome-nya ya tujuan itu. Tercapai tidak nanti tujuan itu ya. Jadi kalau indikator itu kan ini ya, belum ada kondisinya, belum ada ininya ya, aktivitas yang diciptakan guru. Nah, kalau di tujuan lebih jelas. Jadi tujuannya itu ini, tercapai tidak nanti itu diukur ya, di penilaian nanti seperti itu. Kalau masalah penempatannya boleh saja, tidak harus urut A dulu, baru B, baru C, baru D ya. Silakan kalimat bisa dipolas demikian hingga ya, dengan tetap memperhatikan. Oh, random bisa ya Pak? Boleh, bisa. Oke. Yang penting mencakup aspek 4 aspek itu ya? Ya. Ya Pak. Makasih Pak. Ya. Yang lainnya silahkan. Ada yang sudah penilaiannya jadi? Nilainya jadi bisa di-share barangkali. Satu lagi Pak tentang alokasi waktu, berarti tadi disesuaikan di sekolah ya Pak. Kalau kita kan di SMK 1 jam itu 45 menit Pak. Jadi 2 kali, oh ya Pak, 2 kali 45 berarti 90 menit ya Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Tentang penilaian tadi silakan. Silakan ini siapa? Bu Atifah silakan. Ya. Pak, saya mau nanya lagi Pak. Ya. Tadi kan kawan-kawan menayangkan RPP itu ditambah dengan RPP yang dirancang sendiri ya Pak ya. Kalau saya tadi benar-benar menyesuaikan dengan format yang Bapak bikin gitu.
Jadi apakah harus kita tambah dengan kegiatan yang sesuai dengan RPP yang biasa kita gunakan atau boleh hanya dengan menggunakan format yang sudah Bapak kasih gitu Pak? Ya. Kalau formatnya sesuai itu ya format template-nya, tapi kalau isinya nanti bisa disesuaikan. Misalnya kegiatan inti kan tergantung pilihan metode dan sebagainya, walaupun tetap itu pembelajaran berbasis masalah. Jadi seperti itu. Boleh saja kan nanti pengembangannya kan tergantung masing-masing ya, tapi template yang dipakai itu nanti mulai dari identitas dan sebagainya. Nanti tinggal disalin di situ saja, misalnya kegiatan intinya nanti perlu disesuaikan ya tinggal disesuaikan saja. Gitu. Oh Pak, tapi kalau saya lihat format yang Bapak bikin itu sudah mencakup kegiatan inti, penutup dan lain-lain. Jadi saya menyesuaikan yang sudah Bapak buat saja ya, enggak apa-apa ya Pak. Ya memang nanti harus ditulis di situ semua. Harus ditulis di situ. Kalau akan ditambahkan sendiri misalnya di kegiatan inti itu isinya, bukan formatnya. Formatnya kan tetap itu gitu loh. Jadi isinya nanti kontennya itu yang ditambah ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, jadi yang harus diperbaiki dari tujuan pembelajaran ini bahwa kemudian untuk kegiatan inti tadi sudah mengarah ke pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang penting lagi adalah penilaian. Jadi penilaian itu masih menilai sikap secara umum, belum sikap kewarganegaraan. Harusnya yang diukur itu adalah sikap kewarganegaraan. Nah, sikap kewarganegaraan itu sudah ada di satu paket. Kalau Ibu Bapak tadi mendapatkan KD pada KI 3.5 misalnya, seperti ini kan ini satu paket. Nah, ini kan satu paket. Nah, ini kan satu paket. Bisa nulis sih. Nah, ini 1.5 yang diukur itu ini, bukan kerjasama macam-macam. Kalau ini indikatornya nanti ada kerjasama, tentu saja kerjasama dalam konteks ini, bukan kerjasama dalam berdiskusi dan sebagainya. Jadi inilah sikap yang mestinya dimunculkan setelah mereka memiliki pengetahuan ini dan ini. Nah, itu ya Ibu Bapak. Yang lain coba ada yang ingin ditanyakan barangkali dari pekerjaannya, khususnya tujuan dan penilaian, silakan. Pak. Mau tanya sedikit lagi Pak, boleh enggak apa yang Bapak tayangkan itu kami minta Pak gimana caranya kami supaya dapat kopian contoh yang Bapak tayangkan tadi? Ya, bisa di screenshot juga ya. Nanti ini harus dipindah-pindah dulu soalnya ada beberapa file belum saya tata, tapi nanti saya coba tata dulu, tapi sementara coba di screenshot dulu ya. Nanti saya share ke grup ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan yang lain, Bu Berti. Iya Pak. Ya. Sebentar. Ini Pak, bagaimana dengan tujuan saya? Kelihatan betul Pak? Ya, di-share dulu silakan. Udah saya share. Ya. Kelihatan apa tidak? Ya, dari yang saya jelaskan tadi. Dari yang saya jelaskan tadi, itu sudah adakah komponen ABCD? Iya, ini loh Pak. Misalnya yang pertama, nggih. A-nya, peserta didik mengikuti kegiatan belajar mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. Condition sama itunya belum Pak. Sama agree-nya belum. Iya, sepertinya degree-nya saya belum. Ya. Kemudian behavioristiknya betul apa tidak Pak? Peserta didik mampu menelaah prinsip hak dan kewajiban. Ya. Kemudian C-nya. Jadi kalau behavior itu apa tadi? Kata kerja. Ya, kata kerja dan kemudian objeknya. Ya. Kata kerja. Itu yang belum ada apa? Sepertinya degree. Nomor 2 yang belum ada. C-nya ada belum? Belum. Melalui kegiatan pembelajar, siswa mampu menganalisis. Condition. Ya, kondisinya belum ada. Jadi silahkan ini dicoba seperti contoh tadi. Ya, C-nya belum ada. Oh, ini belum C, Pak. Seperti contoh. Saya sudah berusaha.
Ya, tadi seperti contoh tadi ya, nanti coba ya. Oke, Pak. Jadi ini yang spesifik, jangan melalui kegiatan pembelajaran. Kalau kegiatan pembelajaran kan itu semua kegiatan pembelajaran. Jadi bisa masih umum ya, Pak? Iya, yang spesifik. Saya tidak pakai ini, Pak. Saya tidak pakai video. Waktu di apa itu identifikasi kemarin saya memakai model pembelajaran make a match. Nah ya, itu yang ditulis itu kan bisa media, bisa aktivitas ya, atau metode tertentu gitu. Itu bisa. Bagian dari metode tertentu. Ya tidak harus media, tidak harus video juga, tidak harus aplikasi juga. Yang penting itu kondisi ya. Kondisinya bisa bervariasi begitu ya. Ya. Misalnya yang saya contohkan tadi. Nah, itu ya. Oke. Ya. Silakan. Yang lain? Pak Abdul. Iya, Pak. Ya, minta dikoreksi untuk tujuan pembelajaran. Iya. Ini Bu Berti kok. Belum. Bisa ya, langsung, bisa. Silakan. Bu Berti udah berhenti share-nya? Sudah. Sudah, Pak. Perasaan sudah saya tarik. Saya masih ada. Sebentar, masih ada, Pak, Bu. Sudah toh? Sudah selesai. Perasaan saya sudah. Oh, enggak sinyal menarik, Pak Abdul itu. Sinyal ya, mungkin sinyal jadi agak delay. Pak, boleh tanya sambil menunggu Pak Mutolib? Ya, itu RPP-nya dibuat 1 kali pertemuan nggih? Ya. 1 RPP dibuat 1 kali pertemuan nggih? Ya, jamnya itu ya sesuai JP-nya, bisa 2 JP juga. Oh. Ya. Nggih. Ya. Silakan, Pak. Jadi nanti silakan dipikirkan untuk alternatif penilaian sikapnya, kemudian tujuannya. Kalau kegiatan intinya tadi sudah mengerti ya, dan medianya tadi ya karena berbeda-beda media, silakan. LKPD-nya juga tiap guru kan nanti memilih LKPD yang berbeda-beda juga, akan seperti apa aktivitas siswanya. Ini hilang malah ya, Pak ya. Ini hilang. Sinyalnya hilang. Bapaknya hilang. Ya. Tanya lagi, Pak, untuk pengumpulan apa besok, Pak? Besok kan Minggu, Pak. Enggak Senin, Pak. Pengumpulan, bukan. Pengumpulannya itu kan hari kedua, Pak. Besok berarti. Senin, nggih? Oh, Senin. Iya, Senin. Besok kan tidak ada. Oh iya. Khusus Pak Alifah Minggu. Saya pikir kan tanggal 2. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Senin. Jadi tiap 2 hari sekali hari kerja, hari efektif PPG. Silakan yang lain, Bu Asih. Iya, Pak. Nyun sewu meminta dikoreksi, ini saya mencoba. Silakan. Aduh, mohon maaf, Bapak. Tujuan. Tadi kepental keluar jaringannya. Oh iya. Ya, silakan Bu Asih dulu coba, Bu Asih. Ya, sebentar Pak, sedang perbaiki dulu. Ya, siap. Sudah muncul belum, Bapak? Belum. Lola.
Ya, nanti silakan ditulis di LK. Di LK di versi online-nya saja ya, sehingga bisa kita lihat nanti. Saya mohon maaf Pak, mencoba begini Pak, bisa dikoreksi. Melalui proses pembelajaran dengan metode diferensiasi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang ditayangkan melalui video dan PPT, sehingga peserta didik mampu membangun nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan kreatif. Begitu gimana aja Pak? Ya, ini tayangannya tidak terlihat tapi bisa saya tangkap ya. Jadi ya dipetakan saja. A dipastikan itu adalah audien. B behavior itu kata kerjanya ya, kata kerja operasionalnya. C conditionnya apa tadi dengan metode ya, degree-nya yang belum ada tadi degree-nya. Degree tingkat tercapaiannya ya. Seperti itu. Makasih Pak. Ya. Bisa di screenshot ini silakan untuk Ibu Bapak ini ya. Bisa di screenshot silakan. Contoh ini bisa di screenshot dulu. Ini soalnya filenya nanti banyak ini harus di. Pak, yang ngisi di versi online-nya itu apa harus sampai lampiran atau sebisanya, sepunyanya? Ya kalau bisa semuanya karena kan supaya bisa dikoreksi nanti. Kalau enggak bisa, Pak? Ya berarti tidak diberi masukan. Oh, ya maksud saya lampirannya kapan? Ya kan kita memberikan masukannya dari situ. Nanti kan kalau tidak diberi masukan kan nanti langsung dipakai peer teaching kan nanti malah susah. Jadi kan paling tidak di situ ada gambarannya. Lihat contohnya mahasiswanya Pak Wiji tadi membuat saya semakin tidak paham saja. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Ini. Tapi tidak paham. Ya, dicoba dulu, nanti pasti bisa. Ya, silakan ini, nanti pasti bisa. Ya. Silakan ini coba silakan boleh di screenshot. Contoh ABCD. Sudah, Pak. Ya. Sudah di-share Bapak Ibu, itu lebih jelas lagi tuh, malahan ada kata-katanya kan, sudah digaris bawahi, tinggal buat kata-kata yang pas saja di situ. Sesuai isi RPP-nya dengan apa cara-caranya yang tersendiri tadi. Ya. Silakan Bapak Ibu Andi apa? Iya Pak. Mau bertanya, kan 1 KD itu Pak dibagi menjadi beberapa IPK, misalnya 5 IPK. Nah, 1 IPK itu Pak, apakah dijadikan satu tujuan pembelajaran atau satu tujuan pembelajaran mencakup misalnya 4 IPK Pak? Ya, dengan satu-satu. Ya, paling tidak satu-satu. Satu IPK satu tujuan. Ya. Jadi 1 IPK 1 tujuan, terus harus semua mencakup ABCD itu Pak? Iya, betul. Ya. Tapi memang untuk hal-hal tertentu ya, misalnya tadi di sikap atau keterampilan, memang D-nya itu tidak jelas, tapi diulang dulu, nanti baru dilihat konteksnya. D yang semacam itu ditolerir apa tidak. Tapi coba dibuat dulu ya. Jadi intinya tujuan itu dari IPK ya. Kalau IPK-nya 1, tujuannya ya 1. Tapi kalau IPK-nya 1, tujuannya mau 2 ya boleh sebenarnya. Tapi tidak boleh semua IPK dijadikan satu tujuan, itu yang tidak boleh. Itu ya, Bapak ya. Iya, Pak. Ya, jadi demikian refleksinya untuk presentasi dan penguatan pada siang hari ini. Yang harus diperbaiki adalah tentang tujuan dan penilaian, khususnya penilaian. 2 poin itu. Silakan dikerjakan lanjut dan nanti kalau sudah bisa di-copy di lembar kerja online tadi supaya bisa dikoreksi. Begitu ya Ibu Bapak ya. Siap Bapak.